Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu meskipun sekarang dalam suasana yang berbeda pada pembelajaran tahun 2020-2021. Biasanya kita bertemu di dalam kelas-kelas kita, sekarang kita bertemu di dunia virtual dan kalian pun sudah berada di jenjang yang lebih tinggi ya, yaitu di kelas 9, kelas tertinggi pada jenjang SMP. Semoga semua perbedaan-perbedaan ini terus makin menambah semangat kalian dalam belajar dan beribadah. Baiklah, yang pertama kali Ustazah akan memperkenalkan guru matematika di kelas 9. Pada tahun ini akan ada dua orang, ya. Yang pertama adalah Ustazah sendiri, yaitu Ustazah Dinariantini, dan yang kedua adalah Ustazah Haryani Dwi Ambarwati atau yang biasa kalian kenal dengan nama Ustazah Ambar. Kita awali pembelajaran di semester ini di kelas 9 semester 1 dengan membahas bab pertama tentang pangkat atau eksponen bilangan bulat dan bentuk akar. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang sifat perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, pada bab ini, sifat-sifat tersebut akan kita ulas kembali dan kita kembangkan sampai bentuk akar dan pangkat pecahan. Bagaimana cara mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, pelajarilah materi dalam bab ini dengan baik-baik. Nah, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan ya setelah menyelesaikan materi tentang pangkat atau eksponen bilangan bulat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pangkat bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Yang ketiga, siswa dapat melakukan operasi bilangan berpangkat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian bentuk akar. Dan yang kelima adalah siswa dapat merasionalkan bentuk akar. Pada pertemuan yang pertama hari ini, kita akan membahas tentang pengertian pangkat bilangan bulat dan sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali bilangan yang menggunakan pangkat bilangan bulat. Nah, sebagai salah satu contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tentu kalian mengenal Google ya, mesin pencarian informasi terbesar di dunia. Nah, nama Google ini muncul ternyata karena sebuah kecelakaan, di mana dua pendirinya sebelumnya memberikan nama Google itu dengan tulisan GOOGOL ya, yang merupakan istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0. Dan nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google sebagai gudang informasi tak terbatas di internet. Nah, jika kita diminta untuk menuliskan dalam bentuk lambang bilangan 1 diikuti oleh 100 angka 0, nampak seperti yang ada pada layar. Nolnya cukup banyak ya, sampai 100. Nah, kita pun juga bingung membacanya seperti apa. Maka agar memudahkan dalam membaca dan menyederhanakan penulisannya, lambang bilangan tersebut diubah menjadi bentuk 10 pangkat 100. Ini merupakan salah satu contoh ya dalam kehidupan sehari-hari kita tentang penggunaan bilangan pangkat atau eksponen. Tentunya ada banyak contoh yang lain ya, bukan hanya satu contoh ini. Nanti kalian bisa eksplor dalam kehidupan sehari-hari kalian contoh tentang perpangkatan. Baik, kita akan mulai pembahasan kita dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang. Secara umum didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N faktor, di mana A itu merupakan bilangan pokok atau basis, dan N itu adalah bilangan pangkat atau eksponen. Sebagai contoh yang pertama, nyatakan menjadi bentuk perkalian berulang 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Kemudian contoh yang kedua, A pangkat 6
sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak 6 faktor. Dan contoh yang terakhir, negatif 5 pangkat 2 sama dengan negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 2 faktor. Sebelum kita melanjutkan tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat, Ustazah minta kalian untuk menyelesaikan soal berikut ini. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. A 3 pangkat 2, B 4 pangkat 3, C negatif 2 pangkat 5, dan yang terakhir negatif 6 pangkat 4. Bagaimana? Bisa menyelesaikannya? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita, yaitu tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah hasil kali dua bilangan berpangkat. Perhatikan contoh berikut. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita nyatakan dalam bentuk perkalian berulang. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Suku yang pertama terdiri dari 4 faktor, suku yang kedua terdiri dari 3 faktor. Sekarang kita hitung. 5 terdapat 7 faktor. Ya. 5 ada sebanyak 7 faktor. Sehingga perkalian berulang ini bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 5 pangkat 7. Nah, sekarang kita lihat 5 pangkat 7 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 4 tambah 3, atau merupakan hasil penjumlahan pangkat pada soal tersebut. Dengan penalaran yang sama, jika A bilangan bulat serta M dan N bilangan bulat positif, berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh, soal yang pertama, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 tambah 2 kali 3 kali 2 pangkat 2. Ini merupakan operasi hitung campuran, perkalian, dan penjumlahan. Maka langkah yang pertama yang harus kita selesaikan adalah menyelesaikan operasi perkalian terlebih dahulu. Baik, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 3 tambah 2. Kemudian ada operasi penjumlahan di sini. Kita selesaikan perkalian yang berikutnya, yaitu 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Ini kita sederhanakan menggunakan sifat yang pertama tadi menjadi 2 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan 5 pangkat 5 tambah 2 pangkat 5. Nah, sekarang kita tentukan berapa hasilnya. 5 pangkat 5 sama dengan 3125 ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 32. 3125 ditambah 32 sama dengan 3157. Ini merupakan sifat perpangkatan yang pertama. Nah, kemudian sifat perpangkatan bilangan bulat yang kedua adalah hasil bagi dua bilangan berpangkat. Perhatikan contoh berikut. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2.
sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 faktor dibagi 5 kali 5 sebanyak 2 faktor. Penulisan pembagian bisa kita ubah menjadi bentuk per seperti ini ya, sehingga menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5. Suku pertama pada pembilang dan penyebut kita bagikan 5 bagi 5 sama dengan 1. Kemudian suku kedua pada pembilang dan penyebut juga kita bagikan 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini pada penyebut nilainya sudah 1 ya, tidak ada di sini. Tapi di pembilang masih ada 5 kali 5 kali 5. Ada perkalian berulang sebanyak 3 faktor. Kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat menjadi 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 ini bisa kita ubah menjadi bentuk 5 pangkat 5 kurang 2, di mana 5 dan 2 di sini didapat dari soal di awal, yaitu 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Jadi 5 kurang 2 ini dapat dari eksponen soal tersebut. Nah, dengan penalaran yang sama, jika A bilangan bulat serta M dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sebagai contoh, yang pertama, 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 4 pangkat 4. Contoh yang kedua, X pangkat 9 dibagi X pangkat 3 sama dengan X pangkat 9 kurang 3 sama dengan X pangkat 6. Selanjutnya, sifat perpangkatan bilangan bulat yang ketiga adalah perpangkatan dari hasil kali 2 bilangan. Perhatikan contoh berikut. 3 kali 5 pangkat 4 sama dengan 3 kali 5 kali 3 kali 5 kali 3 kali 5 kali 3 kali 5 sebanyak 4 faktor. Nah, kemudian 3 kita kumpulkan, 5 juga kita kumpulkan, sehingga menjadi bentuk 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Bentuk perkalian berulangnya sama-sama sebanyak 4 faktor, sehingga bisa kita tulis menjadi bentuk perpangkatan 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Secara umum, untuk A dan B tidak sama dengan 0 dan N merupakan anggota bilangan asli, diperoleh A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian sifat perpangkatan bilangan bulat yang keempat adalah perpangkatan dari bilangan berpangkat. Perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Kita tulis dalam bentuk perkalian berulang sama dengan 3 pangkat 2 sebanyak 4 faktor. Kemudian 3 pangkat 2 kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 sama dengan 3 kali 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 3 sama dengan 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 itu ternyata sama dengan 3 pangkat 2 kali 4. 2 ini merupakan eksponen yang pertama, 4 ini merupakan eksponen yang kedua. Dengan penalaran yang sama, secara umum untuk A tidak sama dengan 0 serta M dan N merupakan anggota bilangan asli, diperoleh A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Sebagai contoh, 7 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 7 pangkat 2 kali 3
sama dengan 7 pangkat 6. Kemudian contoh yang kedua, 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 9. Nah, kemudian sifat perpangkatan bilangan bulat yang kelima adalah pangkat bulat negatif. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan korespondensi antar barisan bilangan berikut ini. Ini merupakan bilangan berpangkat ya, dari 3 pangkat 4 dan seterusnya. 3 pangkat 4 berkorespondensi dengan 81, 3 pangkat 3 dengan 27, 3 pangkat 2 dengan 9, 3 pangkat 1 dengan 3 dan seterusnya. Nah, untuk mengisi titik-titik pada barisan bilangan tersebut, kita perhatikan polanya. Dari suku pertama mulai dari 81, lanjutkan dengan 27, kemudian 9 dan 3. Ternyata bilangan berikutnya atau suku berikutnya itu diperoleh dari bilangan sebelumnya dibagi 3. 81 dibagi 3 27, 27 dibagi 3 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka kita dapat menentukan hasil selanjutnya, yaitu 3 pangkat 0 berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/3, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9, 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/27, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Nah, sekarang kita perhatikan dari pola barisan bilangan tersebut ya, pada layar kalian di sini ada yang berwarna merah. Ini merupakan sifat khusus ya, di mana 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian jika perpangkatan ini kita lanjutkan, maka 3 pangkat negatif N itu sama dengan 1/3 pangkat N. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa setiap bilangan bulat berpangkat 0 atau A sama A pangkat 0 sama dengan 1, dan A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N untuk N anggota bilangan bulat dan A lebih dari 0. Sebagai contoh, yang pertama, 4 pangkat negatif 6 kita ubah menjadi bentuk pangkat positif sama dengan 1/4 pangkat 6. Contoh yang kedua, 2 pangkat negatif 2 tambah 3 pangkat 0 kurang 4 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2 pangkat 2 tambah 1 kurang 1/4 pangkat 1 sama dengan 1/4 tambah 1 kurang 1/4 sama dengan 1. Ya, demikian tadi 5 sifat perpangkatan pada bilangan bulat. Untuk menambah kefahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal pada buku pegangan kalian, latihan 2 halaman 13 nomor 1. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Untuk latihan soal dikumpulkan sampai sebelum pertemuan kita yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.